Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan? Penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan, butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasin ya. Jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun kerjain, yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali gitu kan. Kalau kita akhirnya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi berarti kita meninggalkan yang lebih pantas gitu kan. Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh dalil yang menjelaskan. Imam Bukhari ada lagi satu kitab nama Tarikh Imam Bukhari. Oleh sebab itu kalau kita buka Sahih Imam Bukhari, tidak dijumpai beberapa riwayat-riwayat yang lain. Tapi bila buka Tarikh Imam Bukhari mendatangkan satu riwayat bahawa malam Jumaat boleh dibacakan surah Yasin. Saya boleh tunjukkan. Yang kawan-kawan adik-adik ni kata baca Yasin malam Jumaat ni bid'ah, entah lebih alim daripada Imam Bukhari. Ataupun memang tak ada kitab Imam Bukhari. Ataupun budak-budak ni, yang adik-adik bawa balik ni, dia pun tak kenal Imam Bukhari ada satu kitab Tarikhul Bukhari. Begitu. Kita tahu kitab Imam Bukhari ni, anda tahu dah ada satu kitab nama Tarikhul Bukhari. Wah, tak sempat beli lah Ustaz. Tak sempat beli. Itu sebab entah belum tak sempat beli ataupun tak pernah tengok. Di dalam Tarikh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari telah memaparkan, mengemukakan beberapa amalan-amalan pada malam Jumaat. Bukan sekadar suratul Kahfi. Di antara Imam Bukhari mendatangkan riwayat membaca suratul Yasin. Saya boleh bawakan. Ini Imam Bukhari bukan Imam cokya-cokya. Ini tuduh orang baca Yasin apa malam Jumaat. Kata tak betul lah apa semua. Bahaya ni, bahaya. Menuntutlah ilmu dengan setinggi-tingginya dan kaji dulu, jangan menyalahkan orang lain begitu. Jangan mudah-mudah nak tuduh amalan-amalan orang lama-lama ni tak betul. Semua ni adalah bid'ah. Wal'iyazubillah. Imam Bukhari, walaupun dhaif, dia masukkan dalam kitab beliau, Al-Adabul Mufrad. Dia tak berani nak tolak. Dia cerita ini bab adab, ini fadilat-fadilat amalan. Ianya boleh diamalkan. Maka beliau muatkan dalam kitab beliau, Al-Adabul Mufrad. Ni adik-adik kita yang balik Timur Tengah ni, bila sebut dhaif, tuan-tuan, dhaif. Syekh, entah lebih hebat ke Imam Bukhari lebih hebat? Tuan-tuan semua, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ni hadis dhaif, ni cerita Rajab ni dhaif. Dhaif di sudut mana? Nah Ustaz, sebut dhaif, siapa perawinya yang menyebabkan dia tu dhaif? Anak tengok tadi sebelum datang, tengok oleh internet. Itu bukan berdasarkan ilmu. Itu mana taklid buta nama dia. Taklid. Bu, kenapa baca Yasin? Kata ibu itu menjawab, kalau Al-Baqarah kepanjangan. Kenapa mesti Yasin? Karena dalam Al-Quran, buka tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim. Di situ dituliskan satu hadis, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah dapat ampunan Allah. Yang baca Yasin tadi malam Jumat, maka subuh tadi sudah dapat ampunan Allah. Yang baca Yasin siang Jumat, maka pada waktu petangnya dapat ampunan pada Allah. Tidak khusus hari Jumat. Pak Ustadz, kata jamaah, apa hukum baca Yasin malam Jumat? Nabi tidak katakan malam Jumat. Setiap malam baca Yasin. Tapi karena tak sanggup tiap malam, dipilihnya malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat. Tiap malam baca Yasin. Tak sanggup tiap malam, maka malam Jumat seminggu sekali. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim menegaskan secara jelas,
fi kulli amrin asirin, setiap perkara yang sulit, setiap ada musibah, setiap ada malapetaka, setiap mengharapkan yang baik-baik, dibacakan surat Yasin, illa yassarallah, maka Allah memudahkan perkara itu. Baca tafsir Ibnu Katsir. Kenapa Ustaz rujuk Ibnu Katsir? Ibnu Katsir adalah ahli tafsir dan ahli hadis, paling selamat dari riwayat-riwayat palsu. Salah satu amalan yang terbaik di hari Jumaat adalah berbanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Akthiru alayya min as-salati yawm al-jum'ati wa laylataha, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Keistimewaan dan kelebihan salawat kepada Rasulullah di hari Jumaat akan Allah hantarkan salawat kita kepada Rasulullah di kota Madinah. Artinya semakin banyak salawatmu kepada Rasul khususnya di hari Jumaat. Mengapa hari Jumaat lebih istimewa daripada hari biasa? Karena Rasul yang minta, Rasul yang pesan, Rasul yang memohon, "Akthiru, berbanyalah salawat kepadaku hari Jumaat dan malam Jumaat, karena sungguh salawat kalian kepadaku di hari Jumaat akan Allah sampaikan kepadaku." Ulama menjelaskan keistimewaan salawat kepada Rasul di hari Jumaat, nama kita dikenal oleh Rasul. Nama kita dikenal oleh Rasul. Siapa di antara kita yang mencintai Rasul tidak mau dikenal namanya oleh Rasul? Mau kenal sama Rasul, ingin Rasul mengenalmu, berbanyalah salawat kepada beliau hari ini, hari Jumaat. Bahkan guru saya, seorang ulama besar di Madinah, Syekh Muhammad ibn Mukhtar Asy-Syanqiti, ketika kita di majlis ilmu di Masjid Nabawi, ditanya, mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik di hari Jumaat, banyak baca Quran atau banyak salawat kepada Rasulullah? Beliau menjawab, di hari Jumaat amalan yang terbaik dan lebih baik daripada banyak baca Al-Quran adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu jamaah sekalian, jangan bosan berbanyak salawat. Kalau bisa targetkan 1000, 2000 dan seterusnya semampu kita, sekaligus boleh, dibagi-bagi boleh, dan mulai malam Jumaat terhitung habis maghrib sampai masuk azan maghrib besoknya. Itu semua namanya malam Jumaat dan hari Jumaat. Mudah-mudahan dalam berbanyak salawat kita bisa mendapatkan keberkah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik salawat adalah salawat Ibrahimiyah, dan boleh salawat mana saja yang anda hafal, boleh baki Sayyiduna boleh, tidak baki Sayyiduna boleh, mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Dan saya sendiri menerima salawat ijazah langsung dari guru saya, menjaga makam Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما.